isim fa'il. Ya. Yang keempat adalah isim maf'ul. Sudah dapat 4. Yang kelima adalah isim zaman. Meskipun ini satu lafaz, isim zaman dan isim makan kita hitung berbeda. Isim makan keenam adalah isim zaman, yang terakhir adalah isim alat. Ada berapa? 7. Berarti 70% isim mustaq itu ada di tasrifan fi'il. Kalau anak tahu tasrifan fi'il, maka dia juga akan tahu yang namanya isim mustaq. Fahim tuh? Fahim. Kita beranjak ke isim mustaq. Slide-nya bisa ditampilkan isim mustaq. Ya, bisa dilihat di layar. Ini nantinya ada slide, yaitu jamid dan mustaq. Tunggu sebentar. Masih proses. Yang sabar. Masih kuat untuk dilanjutkan? Hah? Yang nggak kuat bisa lambaikan tangan. Berarti Anda harus tereliminasi. Oke, di sana di layar bisa dilihat jamid mustaq ya. Yang pertama adalah masdar ghairu mim madi lebih 3 huruf. Kemudian masdar mim sampai sigot mubalaghah. Oke, kita buka yang masdar. Nah, di situ masdar madi lebih 3 huruf. Kita buka dulu. Bisa dibuka? Agak sabar ya, sabar sebentar. Ya, terus barusan. Masdar madi lebih 3 huruf dibuka. Oke. Ini bisa. Oh gini. Bisa lah. Oh gitu. Oke. Maaf karena ada masalah gangguan ya. Coba dibuka halaman 42. Halaman 42. Silakan dibuka. Nah, di situ ada wazan-wazan isim mustaq. Langkah pertama, anak itu harus tahu terlebih dahulu mana yang wazannya masdar ghairu mim lebih dari 3 huruf, apa itu isim tasghir, wazan-wazannya apa saja, isim tafdil apa saja, isim fa'il apa saja, kemudian isim maf'ul sampai dengan zaman makan itu apa saja. Caranya bagaimana? Nah, kita saling tanya jawab. Oke. Coba tadi dihidupkan kembali. Unmute yang barusan. Yang kompak. Oke. Sebutkan wazan-wazan masdar ghairu mim lebih 3 huruf. Taf'ilan, taf'ilatan, tafa'ulan. Sebutkan wazan-wazan isim tasghir. Isim tasghir wazannya ada wazannya isim. Sebutkan wazan-wazan isim tafdil.
Isim Isim Sebutkan semua sebutkan semua wazan-wazan isim fa'il. Isim fa'il, fa'il, mutafa'ilun alul mustaf'alun. Itu saja. Sebutkan semua wazan-wazan isim maf'ul. Isim maf'ul. Yuk, isim maf'ul, maf'ulun fa'ilun, mufa'alun, mufa'alun, muf'alun, mutafa'alun, ta'alun, munfa'alun, mutafa'alun, muf'alun. Sebutkan wazan-wazan isim alat. Isim alat Wazannya ada 3. Mif'alun, mif'alatun, mif'alun wazannya. Sebutkan wazan-wazan isim zaman dan makan. Zaman makan wazannya ada 2. Maf'alun dan maf'ilun. Jangan sampai terlupa. Jangan sampai terlupa. Bagian Bukan terlupa ya. Nah, itu tadi langkah pertama adalah anak harus tahu apa itu wazan, apa saja wazan-wazan masdar mim lebih 3 huruf sampai dengan wazan-wazan zaman makan. Kita tanya jawab seperti itu. Sebutkan dan nanti bisa diacak-acak di otak-atik seperti itu. Selanjutnya langkah kedua. Langkah kedua ini dengan cara kode, ya, dengan menentukan kodenya. Kalau kodenya itu adalah singkatan ita, ma, mi, mu. Oke, bisa dicatat. Ita, ma, mi, mu. Ita, ya. Nah, kodenya isim mustaq ini ada di ita mamimu, bukan mamiku, ya. Oke, maksudnya bagaimana kalau i, ya, ini ikut wazan apa saja? If'alan, ifta'alan, ifti'alan, infi'alan, ya, dan seterusnya sampai dengan istif'alan, ya, sampai dengan istif'alan. Artinya apa? Semua hurufnya ini didahului oleh huruf hamzah berbunyi i, ya, bukan berbunyi a atau u. Kodenya adalah i. Apa saja? If'alan, ifti'alan, infi'alan, if'ilalan, istif'alan. Kalau ta, ini adalah taf'ilan sampai dengan taf'ilan, taf'ilatan, tafa'ulan, tafa'ulan, nah, sampai situ. Oke. Ma maksudnya apa? Ya, hapus dulu biar nggak terlalu dekat. Ma apa maksudnya? Yaitu zaman makan. Kalau kodenya ma, ini khusus ke zaman makan. Apa saja? Maf'alun dan maf'ilun. Maf'alun dan
maf'ilun, jangan sampai serupa. Itama, kemudian mi. Apa mi? Yaitu isim alat. Mi adalah isim alat. Apa saja wazannya? Mif'alun, mif'alatun, mif'alun. Mi didahului oleh mi, ya. Kalau ma zaman makan didahului oleh ma. Kalau isim, kalau masdar wa mim lebih dari 3 huruf itu didahului oleh i dan ta. Selanjutnya adalah mu. Nah, mu ini ada 2. Bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Ya. Kalau ada lafaz didahului oleh mu, ya, itu bisa isim fa'il, juga bisa isim maf'ul. Jangan langsung dijawab isim fa'il. Ketika ada lafaz didahului oleh mu, mim berharokat dhammah, jangan langsung moro-moro dijawab isim fa'il atau isim maf'ul, tapi dilihat dulu harokat huruf sebelum akhir. Maf'ilun, ada lafaz maf'ilun. Nah, dilihat dulu harokat huruf sebelum akhir. Kalau harokat huruf sebelum akhir itu berharokat kasroh, maka itu adalah mustaq yang isim fa'il. Contohnya apa? Maf'ilun. Oh, bukan maf'ilun, muf'ilun, maaf ya, muf'ilun. Mukrimun, muhsinun, dan lain sebagainya. Ada lagi mufta'ilun. Ya, didahului apa di situ? Mu, bunyinya mu. Berarti ini ada 2, potensinya 2. Kalau gak isim fa'il, isim maf'ul. Langkah berikutnya apa? Dilihat harokat huruf sebelumnya. Kalau harokat huruf sebelumnya itu berharokat kasroh, maka itu adalah mustaq yang mana? Isim fa'il. Mufta'ilun, ya. Muntafi'un. Kalau sebelumnya harokat huruf sebelum akhir itu berharokat fathah, maka itu adalah isim maf'ul. Tinggal merubah harokatnya saja. Muf'ilun menjadi muf'alun. Muf'ilun atau mukrimun, berarti itu mustaq yang mana? Isim fa'il, karena harokat sebelumnya adalah berharokat kasroh. Harokat huruf terakhir, harokat huruf sebelum terakhir itu berharokat kasroh. Mukromun didahului apa? Mu. Harokat huruf sebelum akhir berharokat apa? Fathah. Berarti mustaq yang mana? Isim maf'ul. Fahim tuh? Fahimna. Nah, seperti itu. Oke. Coba saya evaluasi terlebih dahulu ya, yang rombongan cowok tadi. Iya. Oke, dari Ponpes apa itu namanya? Dari Ponpes Mambaul Hisan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Berapa orang yang ikut? 4. Masih semangat? Oke. Saya evaluasi ya terlebih dahulu tentang itamamimu ya. Oke. Lafadznya adalah ikroman. Lafadznya apa? Ikroman. Berarti didahului apa itu? I. Ya, bunyinya adalah I. Hamzah bunyinya adalah I.
Berarti jamid apa mustaq? Tak. Mustaq yang mana? Masdar wa rumim lebih dari 3 huruf. Oke, ada embel-embelnya lebih 3 huruf ya, karena khawatir sama dengan masdar wa rumim dari fi'il madhi 3 huruf. Oke, selanjutnya adalah ma. Masjidun didahului apa? Ma. Nah, kalau ma ini kodenya mengarah kemana? Yang mana? Isim zaman makan. Ya. Takriban. Apa lafadznya? Takriban didahului apa? Ta. Dalam kode ita, ya. Berarti itu jamid apa mustaq? Mustaq yang mana? Masdar wa rumim dari 3 huruf lebih 3 huruf. Masdar wa rumim dari fi'il madhi lebih 3 huruf. Oke, mirsamun. Apa lafadznya? Mi. Didahului apa? Kodenya mi. Berarti itu mustaq yang mana? Isim alat. Oke, yang berikutnya adalah mufarrikun. Apa lafadznya? Mufarrikun. Didahului apa? Mu. Hati-hati, kalau didahului mu jangan sembarang-barang, jangan terburu-buru dulu untuk menjawab isim fa'il atau isim maf'ul. Dilihat apanya? Harokat sebelum akhir. Harokat sebelum akhir itu apa? Dibaca kasroh. Kasroh berarti mustaq yang mana? Isim fa'il. Mufarrokun. Didahului apa kodenya? Mu. Harokat huruf sebelum akhir berharokat apa? Berarti mustaq yang mana? Isim maf'ul. Oke, saya hapus terlebih dahulu ya. Oke. Nah, sekarang tentukan. Saya hapus semuanya. Oke. Ini didengarkan, langsung dijawab ya. Ihsanan. Mustaq yang mana? Mustaq yang mana? Masdar wa rumim lebih 3 huruf. Mub'adun. Mustaq isim maf'ul. Isim? Bagus, benar. Madrobun. Robun isim alat zaman makan. Zaman Makan. bagus. Magrobun. Isim zaman makan. Hah? Zaman makan. Zaman makan, benar. Tahsinun. Masdar wa rumim lebih dari 3 huruf. Masdar wa rumim. Miklamatun. Reklamatun isim alat. Isim? Alat. Bagus. Terima kasih luar biasa untuk Pondok Pesantren Maf'ul Lisan, sudah bisa menentukan jamid dan sudah bisa menentukan mustaq yang mana. Nah, selanjutnya ya. Tadi sudah masdar wa rumim ya. Sudah masdar wa rumim lebih 3 huruf sudah. Kemudian apalagi? Isim alat sudah, ita ya. Ma zaman makan sudah. Mi isim alat sudah. Mu isim fa'il, isim maf'ul. Kira-kira yang belum apa saja? Isim tasghir, isim tafdil, kemudian sudah ya.
sigot mubalaghah, dan yang terakhir itu adalah sebelum akhir adalah isim nasab. Di isim nasab. Jadi yang belum itu adalah tadi isim tasghir yang belum disebutkan. Tasghir, kemudian isim tafdil, isim nasab, terakhir adalah sigot mubalaghah. Di sini itu adalah beberapa isim isim mustaq yang tidak disebutkan, artinya yang tidak ada dalam tasrifan PI. Oke. Oke, ada yang terlewatkan sebetulnya dalam isim mustaq tadi, ada wazan yang lain daripada ada wazan yang aneh daripada yang lain. Apa itu? Wazannya adalah mufa'alatun. Ya. Wazannya apa? Mufa'alatun. Ini aneh. Ya. Didahului mu. Harokat sebelum akhir berharokat fathah. Tapi nyatanya ya, ternyata dia bukan masuk kepada isim maf'ul, tapi dia masuk kepada masdar ghairu mim lebih tiga huruf. Nah, ini yang paling unik daripada masdar ghairu mim lebih 3 huruf dari wazan-wazannya yang jadi unik, dia sendirian. Kalau hal yang unik, kalau kita sampaikan kepada anak, ya, ini adalah hal yang unik, ini adalah hal yang aneh, pasti anak nantinya akan lebih fokus kepada, lebih perhatian kepada wazan mufa'alatun. Ya, paham tuh? Nah, oke, selanjutnya adalah isim tasghir. Isim tasghir ini apa? Yaitu mengecilkan. Kuncinya adalah isim tasghir itu adalah mengecilkan. Contohnya ada tentara. Ya. Jundun. Ada tentara, namanya adalah jundun. Nah, kalau kita mau mengatakan tentara kecil, maka harus diubah lafadznya menjadi Junaidun atau Junaidi kalau nama orang, ya. Junaidun. Nah, gitu. Ada lagi dekat, ya, dekat. Koribun, ya. Korbun, ya. Kalau dekat itu ada, iya, apa? Dekat. Kalau kita mau mengatakan sangat dekat, ya, itu namanya isim tasghir. Isim tasghir di sini ada beberapa wazan. Yang pertama adalah fu'ailun, fu'ailun. Fu'ailun. Ada 3. Nah, ini fungsinya berbeda-beda. Artinya cara pemakaiannya itu tidak sama. Kalau fu'ailun ini khusus pada 3 huruf. Tadi itu contohnya adalah jundun. Berapa huruf jundun? 3. Kalau ditasghirkan menjadi Junaidun. Nah, berhubung jundun ini 3 huruf, maka aturannya diikutkan wazan fu'ailun.
Ya, bukan fu'ailun ataupun fu'ailun. Kenapa? Karena ini tiga huruf. Nah, di situ. Kemudian fu'ailun. Ini 4 huruf. Nah, contohnya apa? Dirhamun. Berapa huruf? Dirhamun? 4 huruf. Kalau kita tasghirkan menjadi duroihimun, ikut wazan apa? Nah, seperti itu. Ya. Kalau fu'ailun ini lebih dari 4 huruf atau 5 huruf ke atas. Ya. Contohnya apa? Usoy, usfurun. Kalau ditasghirkan berapa usfurun ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Kalau ditasghirkan maka dia ikut wazan fu'ailun. Maka menjadi usoy. Nah. Usoy firun. Nah, seperti itu, paham tuh? Nah. Oke, selanjutnya adalah isim tafdil. Isim tafdil ini apa? Kuncinya adalah, bisa dibuka halaman berapa? Halaman 65 dibuka. Ya, isim tafdil. Halaman 65 bisa dibuka. Itu isim tafdil adalah isim mustaq yang bermakna lebih dari atau paling. Kalau kita mau mengucapkan ya tampan, kalau mau dijadikan isim tafdil berarti nantinya akan menjadi paling tampan. Pintar. Nah, kalau tafdilnya paling pintar. Cakep. Paling cantik. Paling cantik. Berarti paling cantik ini adalah mustaq yang mana? Isim tafdil. Isim tafdil apa saja wazannya? Af'alu, laki-laki. Nah, cuman 2. Ya, af'alu laki-laki dan fu'la yang wanita. Nah. Contohnya adalah afdolu. Ikut wazan apa ini? Af'alu. Berarti mustaq yang mana? Isim tafdil. Futla. Ikut wazan apa? Futla. Berarti jamid apa mustaq? Mustaq yang mana? Isim tafdil. Nah, seperti itu ya. A'dhamu. Ikut wazan apa? Af'alu. Ya, berarti jamid apa mustaq? Mustaq yang mana? Isim tafdil. Umma. Ikut wazan apa? Fu'la. Berarti jamid apa mustaq? Mustaq yang mana? Isim tafdil. Paham tum ya? Oke. Selanjutnya adalah isim nasab. Isim nasab ini adalah halaman 66. Hampir selesai. Halaman 66 isim nasab. Apa itu isim nasab? Isim mustaq yang diakhiri ya isbat dan bermakna bongso. Ada orang ya yang berbangsa Jawa, kang bongso Jowo. Atau yang Madura, kang bongso
Madura. Kalau di isim nasab kan menjadi Al-Jawi atau Al-Maduri. Nah, seperti itu. Isim nasab bagaimana isim nasab? Yaitu tinggal menambah ya tasdid. Nah, kita mengenalkannya itu dengan ya tasdid, ya. Bukan ya nisbat, tapi mengenalkannya kepada anak didik kita untuk mempermudah itu dengan mengatakan ya tasdid. Nah, kalau ada lafaz kalimat diakhiri oleh ya tasdid, itu berarti mustaq yang mana? Isim nasab. Contohnya Komariun. Komariun. Ya, apa lafadznya? Komariun diakhiri apa? Ya tasdid. Ya, berarti jamid apa mustaq? Mustaq yang mana? Isim nasab. Iya. Nah, di situ cara membuat isim nasab. Selanjutnya adalah cara membuat isim nasab. Yang pertama adalah tinggal menambah ya. Kalau ini nggak ada masalah apapun ya. Jadi kalau ada lafaz tinggal menambah ya-nya saja. Komarun menjadi komari. Dengan catatan sebelumnya dibaca kasroh. Tadinya komarun, ketika dijadikan isim nasab menjadi komariun. Jika berakhiran tak, maka taknya harus dibuang. Contohnya makkatun menjadi makkiyun. Nah, jika berakhiran alif, maka alifnya diganti dengan wawu. Nawawiyun, nawa menjadi nawawiyun. Syawa menjadi Jawa menjadi Jawawiyun. Nah, seperti itu. Paham ya? Yang terakhir adalah sigot mubalaghah. Ya, sigot mubalaghah ini tidak perlu kita terangkan secara detail kepada anak didik kita. Kenapa? Karena sigot mubalaghah ini kalau di kitab-kitab jarang ya. Jarang. Yang banyak itu adalah di dalam Al-Qur'an. Paling yang ada nanti Bismillahirrahmanirrahim di awal kitab itu tadi. Oke, sampai di sini sudah selesai jamid mustaq. Jam berapa? Setengah jam. Oke, ini ada waktu masih, kita evaluasi ya. Terlebih dahulu boleh ya dievaluasi tentang jamid mustaqnya satu persatu, boleh. Oke, dari Umar Umayyah dulu. Umar Umayyah. Ini memang benar ya, namanya adalah Umar Umayyah ya. Naam, Ustaz. Ya, Ustaz. Saudara gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Masih kuat ya untuk meneruskan? Masih kuat, Ustaz. Enggak ngantuk? Enggak, ada kopi, Ustaz. Oke, jamid mustaq dulu ya. Jamid mustaqnya, coba tebak ini mustaq yang mana? Ini masuk mustaq yang mana ya? Tahliton, apa lafadznya? Takhliton. Jamid apa mustaq? Mustaq. Mustaq yang mana? Mustaqnya isim masdar. Masdar ghairu mim. Mim. Lebih dari 3 huruf. Nah, ada tambahannya ya, Pak? Iya. Kenapa? Karena ada bedanya masdar ghairu mim dari fi'il madhi 3 huruf dengan masdar ghairu mim dari lebih 3 huruf. Ya. Nah, saya ulangi lagi. Takriman. Mustaq yang mana? Mustaq yang isim masdar ghairu mim, sulasi masjid. Sulasi masjid. Iya. Jadi 3 huruf kita aja. Iya, ada tambahannya, Ustaz. Ya.
Iskalun. Ulangi Ustaz. Lafadznya iskalun. Iskalun. Mustaq. Mustaq yang mana? Mustaq isim fa'il. Isim? Isim fa'il. Isim Apa? fa'il. Oke. Isim fa'il benar. Iskalun. Dilihat kodenya dulu. Oke, alif. Alif berarti Hamzah. Hamzah. Berbunyi i. Oke, berarti isim Isim? masdar. Masdar. Ghairu mim. Ghairu mim. Lebih dari 3 huruf. Lebih 3 huruf. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih. Iya, Umar Umayyah. Sama-sama. Selanjutnya Zainuddin. Ustadz Zainuddin. Kayaknya sendirian Ustadz Zainuddin. Ahli. Aku orangnya keterangan. Jadi gitu. Ustadz Zainuddin dari mana Ustadz? Asalnya dari mana Ustadz? Enggak kedengeran. Ya? Ya Ustaz, baru dihidupkan Iya. Ustadz Zainuddin dari mana? dari Kalteng, Palangkaraya, Kuala Kapuas. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Kalteng aman-aman saja? Aman Ustaz? Aman. Enggak ada istilah erupsi kalau di Kalteng ya? Nggak ada Ustaz. Oke, jamid, seputar jamid dan mustaq. Ya, mustaqnya adalah lafadznya adalah mukholitun. Lafadznya apa Ustaz? Mukholitun. Isim fa'il, mustaq, isim fa'il Ustaz. Isim fa'il. Iya Mas. Benar? Mufa'ilun, iya kayak benar. Fa'ilun. Kodenya apa di situ? Apa ya Tete? Lupa. Apa sih? Mim Berharokat. mim kas demah. Mim berharokat dhamma. Ya. Ah, Ya. Muhromun. Lafadznya mukhramun. muhromun. Dan Kodenya apa dulu? masdar mimi Ustaz, mustaq masdar mimi. Masdar mim? Nah. Muf'alun. Yakin? Yakin. Muhramun ya. Muhromun. Yakin? Iya, Yakin. yakin. Ya? Yakin. Iya, jawabannya benar, tapi kurang tepat. Oh, Ya bisa, aslinya kalau kita jawab itu masdar mim benar. Tapi yang maksudnya di situ adalah kalau ada mim berharokat dhammah sebelumnya berharokat harokat huruf sebelum akhir itu berharokat fathah, maka di situ adalah mustaq yang isim maf'ul. maf'ul. Ya, benar? Ya. Maksudnya di sana, arahnya ke sana. Tapi seumpama ada anak didik kita mengatakan itu adalah masdar mim, gak masalah. Ya, no problem ya. Gitu bedanya gimana Ustaz? Terus Nah, gak ada bedanya sebetulnya. oh, Cuman bedanya hanya sekedar di arti. Makanya kalau ada anak didik kita nantinya bilang itu masdar mim atau isim maf'ul, itu sama-sama benar. Tapi cara untuk mengarahkannya itu gimana? Kalau masdar mim, nah itu tanpa ada embel yang di. Ya, kalau isim maf'ul itu yang di. Jadi kalau saya mengatakan mufarrokun, apa lafadznya Ustaz Zainuddin? sim Mufarrokun. Mufarrokun. Yang mana? sim maf'ul Ustaz. Isim maf'ul. Ketika saya menjawab masdar mim saja, maka saya akan mengatakan itu adalah maknanya yang di. Berarti arahnya kemana? Sim maf'ul. Isim maf'ul. Nah gitu ya. Umpama jenengan tadi mufarrokun, jenengan jawabnya masdar mim. Betul. Benar. Ya, nggak salah. Tapi cara mengarahkan kita, guru untuk mengarahkan di Oke, ya terima kasih juga kepada Ustaz Zainuddin
Yuk selanjutnya di situ ada sampingnya apa? Eneng ya. Eneng Siti barusan. Umar Umayyah sudah itu. Enggak. Ya di situ. Sudah ya. Falik dan Falik. Ya. Oh ya itu ada orang tidur itu. Falik. Sampingnya Ustadz Zainuddin. Oke, Falik. Sudah. Unmute. Oke. Oh. Oke. Falik dan Najib. Iya. Falik dan Najib. Dari mana Falik dan Najib? Dari Beji Ustaz Pasuruan. Oh, Beji ternyata jauh ya di Beji. Beji dari Cina ini dari jauh. Falik dan Najib umur berapa? 15 Ustaz. Masya Allah. Siap mengajar Al-Miftah ya? Insya Allah. Umur 15 sudah mumpuni untuk mengajar Al-Miftah nanti. Falik dan Najib seputar mustaq ya, jamid dan mustaq. Diingat apa kodenya? Jamid mustaq? Ita mamimu. Ita mamimu ya. Bukan mamiku ya. Mami kalian. Oke. Maktabun. Apa lafadznya? Maktabun. Maktabun. Jamid apa mustaq? Mustaq. Mustaq yang mana? Isim maf'ul. Isim? Isim maf'ul. Maf'ul. Benar isim maf'ul. Maktabun. Coba kodenya apa kira-kira? Zaman makan. Kodenya apa kira-kira? Zaman makan. Ya kodenya dulu apa? Ma ya. Berarti kalau ma itu adalah kodenya zaman Makan. Ikut wazan apa? Maf'alun. Maf'alun. Selanjutnya mukromun. Maf'ul. Mukromun. Mukramun. Ya, mustaq yang mana? Isim maf'ul. Isim? Maf'ul. Isim maf'ul. Kodenya apa? Ma, huruf sebelum akhir. Mu, Hah? huruf sebelum akhir dibaca Dan huruf fathah. sebelum akhir berharokat Fathah. fathah. Maka di situ adalah mustaq yang Isim maf'ul. isim maf'ul. Oke, terima kasih kepada Falik dan Naif. Sudah? Guys, Oke. Ya, sudah selesai jamid dan mustaq. Mungkin saya buka pertanyaan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari seluruh peserta. Bisa acungkan tangan, acungkan jempolnya kalau mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, dari Ponpes Mambaul Hisan ya. Oke, dari Ponpes Mambaul Hisan terlebih dahulu yang mau bertanya. Mas Girampin. Mambaul Hisan. Mas. Girampin kan. Oke, silakan mau bertanya apa? Jangan bertanya yang aneh-aneh ya. Pertanyaannya tetap seputar Al-Miftah. Ya. Silakan. oh iya, Tat. Kita. Iya.
Ya, di isim ghair munsharif apa itu ada yang ikut wazan itu masuk ke isim fa'il atau masuk isim mustaq apa Ustaz? yang mana? Yang mana? Tiga tunggal. Kurang jelas suaranya, Ustaz. Suaranya kurang jelas. Ya, udah jelas kan suaranya? Gimana? Suaranya udah jelas? Sudah jelas, tapi agak putus-putus. Ya silakan. Pelan-pelan saja, Ustaz. Ya. Oke, ini kan di jilid 1 yang isim ghair munsharif. Sifat mubalaghah itu kan ikut wazan maf'ul. Mana ikut wazan? Itu masuk isim mustaq atau tidak? Wazannya apa tadi? Apa itu? Mafa'ilun gitu. Oke. Itu adalah sifatnya, wazannya adalah Apa itu sifat mubalaghah? ada sifat mubalaghah yang wazan mafa'ilu. Oh, sifat muntahal jumu, maaf, sifat muntahal. Oh, sifat muntahal jumu. Mafa'ilun yang ikut wazan mafa'ilun, contohnya masobikun, masajidun yang ikut wazan mafa'ilun itu adalah masobihun. Ya, itu masuk jamid apa mustaq gitu ya. Masuk mustaq. Kalau mustaq yang mana gitu ya. Nah, itu adalah mustaqnya adalah isim maf'ul. Ya. Berarti itu masuk ke isim maf'ul ya, Tat? Ya, isim maf'ul. Tapi kan itu kan simbol ghair munsharif kan tidak bertanwin, Tat. Oh, itu jamak kan? Jamak ya, kan? Iya, jamak. Oke, Tat. Makasih, Tat. Iya, sama-sama. Kalau ada. Tapi kepada anak tidak perlu kita menerangkan sejauh itu ya. Jadi anak kalau sudah tahu, Ustaz, dia itu sudah bisa menjawab mafa'ilun, mu'rob yang mana, masajidun, mu'rob yang mana, isim ghair munsharif, ilat 1 apa, ilat 2, ilat 1 apa wazannya, ya, apa sigot mubalag, sigot muntahal jumu, ikut wazan apa, mafa'ilun, itu sudah. Nah gitu. Jadi kalau kita ada pertanyaan isim ghair munsharif, maka kita fokusnya anak itu kepada isim ghair munsharif gitu. Paham ya? Kalau pertanyaannya sampai nanti ke jamid mustaq, ya mungkin bagi anak yang cerdas bisa sampai pertanyaannya sampai ke situ. Ya, silakan dari Ponpes Al Husaini Putra. Silakan, mau tanya apa? Ponpes Al Husaini. Kenapa? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Perkenalan Ustaz, siapa nama Ustaz? Mau Iya, nama saya tadi sudah dikenalkan kan? Muhammad Tamamuddin. Muhammad Tamamuddin. Ya. Ustaz. Ini Ustaz. Tentang wazan mufa'alatun. Ya. Kenapa kan tadi kalau Diawali mu. Dan Sebelumnya berharokat fathah. Ya, Itu harusnya kan isim. Nah, iya, kenapa kok itu malah jadi masdar wirumum lebih 3 huruf kan gitu ya? Ya. Padahal tadi kaidahnya atau kode cara menerangkan kita, kode etiknya kalau mu atau dan harokat sebelum akhir berharokat fathah itu adalah isim maf'ul. Kenapa kalau
ke wazan mufa'alatun itu masdar ghairu mim lebih 3 huruf, maka kita jawabnya kepada anak ketika menerangkan itu yang unik, yang lain daripada yang artinya pengecualian. Ya. Kita katakan ini loh yang unik. Tadi apa gimana? Kaidahnya kalau mim berharokat dhammah sebelum akhir berharokat fathah itu adalah isim maf'ul. Tapi nyatanya mufa'alatun ini adalah masdar ghairu mim lebih 3 huruf. Maka anak lebih kalau kita terangkan seperti itu, maka anak akan lebih perhatian. Oh, siapa Ustaz? Ya, contohnya mufaraqatun. Awas. Mufaraqatun. Ya, kebanyakan anak akan menjawab isim maf'ul. Awas, ini unik, lain daripada yang oh, masdar ghairu mim lebih 3 huruf. Ikut wazan apa? Mufa'ala. Paham ya? Paham tuh? Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz dari Ponpes Al Husaini Putra, dan terima kasih sudah semangat untuk mengikuti training Al-Miftah dari awal sampai akhir. Oke? Satu kali lagi ya pertanyaan, nanti bisa pertanyaannya yang belum 4. Berapa ini? 3 terakhir. Yang katakan ada 5 orang. Iya. Ya kalau cuma 5. Oke. Dari Miftahul Ulum. Miftahul Ulum mana ini? Ya. Ini dari mana? Miftahul Ulum. Malang. Malangnya Malang mana? Malang Selatan. Malang Selatan. Ini penghuni pantai selatan semuanya ya. Nyi Roro Kidul. Oke, apa yang mau ditanyakan? Apa wazan fa'il itu? Kurang jelas suaranya. Kenapa wazan fa'il itu jarang digunakan? Oh, wazan fa'ilun itu jarang digunakan. Yang mana? Yang mustaq yang mana? Isim fa'il. Itu semuanya ya, bukan hanya sekedar isim fa'il, tapi juga isim maf'ul pun memang jarang digunakan. Tapi ada kok wazan lafat yang ikut wazan fa'ilun. Contohnya apa? Qoribun. Qoribun ikut wazan fa'ilun. Itu adalah mustaqnya isim fa'il. Ada lagi qatilun. Itu bisa isim fa'il, itu isim maf'ul, bisa dua-dua. Kenapa kok jarang? Ya memang jarang digunakan gitu. Memang jarang digunakan. Tapi yang paling banyak adalah fa'ilun dan maf'ulun. Kalau secara spesifik ya dikatakan kenapa kok jarang, ya kurang tahu juga, karena memang kita kalau dalam bahasa Arab memang jarang kan isim fa'il atau isim maf'ul yang ikut wazan fa'ilun. Artinya enggak semuanya sih gitu. Oke, yang terakhir. Terima kasih dari Miftahul Ulum dari Malang ya. Oke, Ustadz Zainuddin Arfi, silakan pertanyaannya. Gini Ustaz, sebelumnya permisi mau nanya. Kan apabila kita mengajar di dalam satu kelas itu terjadi ya kadang tuh ada kejadian tuh siswa itu yang lemot Ustaz. Ya maaf ya. Kan nggak semua orang tuh sat-set. Nah, itu kadang ada santri yang lemot. Nah itu terus metode Al-Miftah ini tadi di awal pertemuan itu katanya bertanya dan menjawab, menjelaskan dan tanyakan katanya. Nah itu apa yang harus kita lakukan apabila kita habis menjelaskan panjang lebar, terus kita bertanya. Nah itu terus santri yang kita tanya itu pas ngeblank Ustaz. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Kita sudahi kah, kita tinggal dia kah? Ya udah nih ngeblank, tinggal pindah yang lain, atau kita tetap paksa
Atau kita tetap paksa nih, ayo jawab ayo, terus jawab, oh, pikir terus. Nah, gitu apa gimana, Ustaz? Ya. Ya, memang murid itu bermacam-macam ya, Ustaz Zaiduddin. Jadi memang ada IQ-nya yang tinggi, kemudian yang standar, kemudian ada yang rendah. Maka metode dari Al-Mufta ini adalah ajarkan, tanyakan. Ketika kita menerangkan satu kaidah, maka sapalah murid dengan beberapa pertanyaan. Kalau anak yang cerdas ya, ketika ditanyakan Zaidun kalimat apa, mungkin langsung jawabnya adalah isim, karena dia sudah hafal yang namanya, karena dia sudah hafal yang tanda-tandanya isim itu apa saja. Ya, bahkan kalau yang lebih cerdas lagi, mereka tanpa ditanyakan mereka langsung jawab sendiri. Tapi bagaimana yang kemudian yang ini yang agak lemot, yang lelet? Caranya adalah dengan cara diarahkan lebih dahulu. Contohnya Zaidun kalimat apa? Dan dia kan masih mikir. Dia masih mikir. Oke. Tandanya kalimat isim ada berapa? Nah, gitu. Ada 4, sebutkan. Atau gini, Zaidun kalimat apa? Masih mikir. Ingat, di sini di tanwin. Tanwin itu kira-kira tandanya untuk apa? Untuk kalimat apa? Nah, seperti itu. Jadi memang bertahap, artinya diarahkan terlebih dahulu. Gitu. Cara memaksanya itu diarahkan terlebih dahulu, jangan ditinggalkan. Oh, berarti tetap diperhatikan ya, Tat, ya? Iya, harus diperhatikan. Oh ya, syukran, Tat. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan sudah kami tutup, sudah ya. Nanti pertanyaan yang belum yang angkat tangan bisa ditanyakan lewat grup ya, lewat grup konsultasi. Silakan ditanyakan. Oke, mari kita tutup pertemuan di jilid 2 ini, materi jilid 2. Semoga bermanfaat ya. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.